Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rumusan masalah kami, yaitu apa potensi sumber daya alam yang dapat dihasilkan dari pengembangan sektor kelautan di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Dimulai dari saya Ragil, terus ada Bani, ada Tengku, ada Sundari, ada Mutia, Kinan, Safia, Debi, dan Ana. Berdasarkan topik yang kami dapat tentang potensi sumber daya alam kelautan di Indonesia, berikut latar belakangnya. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sebutan negara maritim. Wilayah Indonesia sebagian besar berupa perairan dengan luas laut 5,9 juta kilometer persegi. Oleh karena itu, Indonesia juga memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Indonesia memiliki laut yang luas dan potensi yang tinggi. Hal ini meliputi hutan mangrove 4,25 juta hektar atau 19% dari luas hutan mangrove dunia, dan terumbu karang 18% dari luas terumbu karang di dunia, serta padang lamun. Keuntungan laut yang luas bagi masyarakat Indonesia adalah semakin luas wilayahnya, semakin banyak pula sumber daya yang dapat dimanfaatkan. LT Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Isartini mengatakan pihaknya menargetkan produksi perikanan di 2023 bisa tumbuh mencapai 30,37 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari perikanan tangkapnya 8,73 juta ton dan perikanan budidaya 21,58 juta ton. Isartini optimis target tersebut bisa dicapai, mengingat Indonesia diberikan anugerah kekayaan laut yang luar biasa. Pemerintah lewat KPP pun terus menjaga industri perikanan tetap tumbuh lewat pembangunan ekonomi zero yang berkelanjutan dengan membuat 5 kebijakan, yaitu terkait penambahan luas konservasi laut secara tertutup, penangkapan secara teratur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi para nelayan. Teman-teman, ternyata ada fakta menarik yang harus kalian tahu loh. Tidak semua sumber daya alam kelautan di Indonesia dapat diperbarui. Ada juga yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ada potensi kelautan, seperti terumbu karang dan perikanan. Lalu ada hutan mangrove dan potensi bioteknologi. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada tambang yang ada di dasar laut berupa aluminium, mangan, tembaga, dan lain sebagainya. Potensi-potensi sumber daya alam. Yang pertama, potensi hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di sepanjang pantai atau estuari pada daerah tropis yang dipengaruhi pasang dan surut air laut. Manfaat hutan mangrove adalah sebagai berikut. Dari segi fisik, dapat mencegah erosi, abrasi air laut, mengolah limbah beracun, dan lainnya. Kemudian secara ekonomis, dapat dijadikan sebagai sumber penghasil kayu, tempat wisata, bahan bangunan, dan lainnya. Kemudian secara biologis, dapat dijadikan sebagai sumber plasma nutfah, tempat pemilahan dan perkembangbiakan ikan, kerang, kepiting, dan tempat perkembangbiakan satwa burung, dan lainnya. Potensi sumber daya alam. Yang kedua itu ada potensi perikanan. Potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa potensi perikanan yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi yang tertinggi ini baik dari jenis keanekaragamannya hingga jumlahnya. Hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki potensi perikanan pelogis. Jenis ikan pelogis besar, tuna, dan cangkala banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Jenis ikan pelogis kecil banyak ditemukan di Indonesia bagian timur. Selain jenis ikan tersebut, ikan bandeng dan udang merupakan jenis ikan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat pesisir Indonesia. Yang ketiga adalah potensi sumber daya alam lamun. Lamun adalah tumbuhan monokotil atau berbiji
biji keping satu dan memiliki akar serta bunga dan berbuah. Berbeda dengan rumput laut yang tidak memiliki akar dan hanya menghasilkan spora. Lamun berada di perairan yang dangkal. Lamun ini dapat mencapai kedalaman 4 meter. Pantai dengan lumpur, pecahan kerang, kerikil, dan pasir merupakan daerah tumbuhnya lamun. Keberadaan lamun bermanfaat sebagai tempat habitat biota, pendaur zat hara, dan menjernihkan air laut karena ia dapat menyerap glukarbon dan mengubahnya menjadi sedimen. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan dan perkembangan lamun akan berbentuk seperti padang. Padang lamun seperti padang rumput, namun berada di perairan yang dangkal. Ciri-cirinya adalah ia muncul di permukaan namun dasarnya tidak pernah terlihat. Karena lamun berada dekat dengan dataran, ia dapat mengurangi dampak dari gelombang air laut. Terumbu karang merupakan bangunan kapur yang diciptakan oleh jasad hidup seperti alga berkapur atau karang batu. Terumbu karang terluas di dunia ada di negara Indonesia. Keberadaan sumber daya alam ini sangat penting untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia. Kebermanfaatan ini meliputi sebagai objek wisata, pelindung fisik pantai atau menahan dan memecah gelombang air laut, dan sumber daya hayati atau menghasilkan alga, udang karang, teripang, dan kerang mutiara. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.